musuh. Di sini juga saya menyampaikan salam hormat kepada Pak Saiful Azhar dan Pak Budiantoro dan bapak-bapak yang lainnya yang kebenaran tidak bisa kita sebutkan satu persatu, yang berkenan hadir. Yang berkenan hadir untuk diskusi. Kalau ini sama bapak-bapak ini tidak lagi kita kuliah umum, tapi berdiskusi terkait dengan pelaksanaan pelindungan anak. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan pelindungan anak yang berkonflik dengan hukum, dengan pendekatan restoratif justice di masa pandemi, saya pikir yang perlu diperhatikan adalah bahwa kondisi anak kita pada saat ini adalah kita harus benar-benar memperhatikan anak. Karena anak ini merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana setiap anak memiliki harkat dan martabat sebagai manusia secara utuhnya. Terkait dengan ini, untuk memberikan pelindungan tentang harkat dan martabat anak, maka ketika anak berhadapan dengan sistem peradilan pidana anak, khususnya, karena saya tidak menyinggung terkait dengan konflik di dalam hal yang lebih luas, tetapi lebih mengarah kepada anak sebagai pelaku tindak pidana, maka perlu adanya pelindungan khusus terhadap anak tersebut. Kenapa anak harus diberikan pelindungan khusus? Seperti yang sudah kita ketahui sekalian, bahwa anak ini merupakan sosok manusia yang masih memiliki ketergantungan, yang masih memiliki perlu adanya pelindungan secara utuh dan menyeluruh. Jadi ketika dia menjadi korban, pelaku atau saksi, dan khususnya ketika dia berhadapan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, maka sebenarnya dia bukanlah dalam posisi sebagai pelaku. Tetapi anak tersebut harus diberi label kepada kita semua bahwa dia adalah korban. Mengapa dikatakan demikian? Karena anak ini bisa menjadi pelaku tindak pidana ketika memang dihadapkan pada korban lingkungan sosial yang ada, bisa juga dipengaruhi oleh pergaulan di dalam sistem kehidupan masyarakat. Kalau kondisi pandemik pada hari ini, di mana anak-anak tidak masuk dalam pendidikan secara formal di sekolah, tetapi mereka lebih banyak di luar, maka secara tidak langsung pergaulan mereka ini sangat banyak waktu bertemu dengan masyarakat di sekitarnya, dengan teman-temannya, di mana pengontrolan dari orang tua ini juga perlu diperhatikan. Karena kondisi pandemik saat ini, meskipun mereka tidak berada di lingkungan sekolah, tetapi berada di lingkungan masyarakat, dan mereka bergaul dengan teman-temannya, dan mereka berinteraksi secara intens, dan tidak terlalu banyaknya kegiatan-kegiatan yang bisa mereka lakukan, ini sebenarnya memunculkan berbagai persoalan di dalam masyarakat. Yang berikutnya, kita juga harus sadar bahwa perilaku orang tua dewasa itu juga mempengaruhi perilaku anak sehingga dia berhadapan dengan hukum. Misalnya perilaku orang tua yang tidak seharusnya dinampakkan kepada anak, pertengkaran, perbuatan kasar, atau tindakan-tindakan yang seharusnya dilakukan di ruang yang lebih tertutup. Kemudian keadaan keluarga yang ada. Masyarakat kita tidak bisa kita mungkirin bahwa kondisi keluarga terkait dengan kondisi ekonomi dengan masa pandemik ini pasti sangat berpengaruh sekali. Dan itu juga menuntut perhatian dari kita semua sehingga anak-anak tidak terpengaruh ke dalam hal-hal yang lebih buruk. Kalau teori kriminologi menyatakan bahwa ketika anak itu akan menjadi delikuensi atau berhadapan dengan hukum atau memiliki perilaku
yang kurang sesuai dengan yang seharusnya, memang ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Faktor ekonomi, faktor sosial, faktor kebudayaan, kemudian faktor pendidikan, dan faktor anomi atau psikologi di dalam masyarakat. Beberapa faktor ini, kalau kita perhatikan di dalam masa pandemik ini sangat mendukung kondisi demikian. Contoh misalnya faktor ekonomi. Terkait dengan faktor ekonomi, Bapak Ibu sekalian saya pikir sudah tahu sekali dengan kondisi ekonomi kita pada hari ini, dan mahasiswa juga sudah tahu persis bagaimana keberadaan ekonomi secara keseluruhan, karena tingkat ekonomi secara menyeluruh di Indonesia memang mengalami penurunan, baik nilai jual ataupun nilai beli. Kemudian faktor sosial, dengan adanya kesenjangan ekonomi yang ada pada hari ini, secara tidak langsung akan mempengaruhi kondisi sosial di dalam masyarakat. Ketika dia menghadapi kekurangan ataupun menghadapi kelebihan di dalam kondisi tertentu, ini juga akan nampak di dalam kehidupan di masyarakat. Kemudian tingkat pendidikan. Oke lah, kalau selama ini mereka melakukan interaksi secara intens di sekolah, dididik oleh para guru, mungkin masih bisa terkontrol semua kegiatannya. Karena mereka berada di sekolah dari jam 7.30 sampai jam 1 siang. Jadi di masa itu mereka berada dalam pendidikan sekolah. Tetapi dengan kondisi pandemik pada hari ini, sekolah itu menggunakan internet, menggunakan jaringan secara daring. Dan bahkan banyak sekali pelajaran-pelajaran yang harus mereka dapatkan dengan melakukan search di internet. Nah, persoalan berikutnya, ketika dia melakukan search penggunaan internet secara benar, itu akan menimbulkan faktor positif. Akan tetapi, apabila tanpa pengawasan daripada orang tua, saya pikir ini akan menimbulkan satu faktor yang mesti disadarin oleh para pendidik dan para orang tua, yaitu pengaruh-pengaruh yang kurang baik di dalam perkembangan kejiwaannya, khususnya anak-anak yang belum bisa memilah mana hal yang seharusnya dia dapatkan dan seharusnya dia perhatikan melalui internet atau dia lakukan, tetapi mana juga yang seharusnya belum saatnya dia untuk perhatikan. Kemudian kondisi demikian juga adanya pandangan-pandangan daripada masyarakat yang menganggap karena internet itu sudah sesuatu kebutuhan, sehingga anak harus diberikan HP, harus diberikan paket tanpa pengawasan yang sebenarnya. Dan ini sebenarnya tidak tepat untuk perkembangan psikologi terkait dengan perkembangan anak. Ketika terjadinya berbagai konflik di dalam diri anak, tidak semua anak akan cerdas untuk memahaminya. Tidak semua anak akan paham untuk melakukan proses pengkanteran terhadap dampak-dampak negatif tersebut. Oleh karena itu, bisa saja anak akan berhadapan, berkonflik dengan hukum. Apakah itu perkelahian, atau yang paling marak sekarang ini kalau di tempat saya itu adalah anak-anak disuruh oleh orang dewasa untuk meminta beberapa bunga, atau dalam tanda kutip terkadang mereka juga mengambil tindakan untuk mengambil bunga-bunga, lalu kemudian bunga ini nanti apakah mereka jual atau mereka hanya mendapatkan uang jajan. Nah, itu juga ada
fenomena yang baru di masyarakat dengan kondisi pandemik pada hari ini, sehingga kalau tidak hati-hati bisa ini menghadapkan anak berkonflik dengan hukum. Contoh kalau misalkan salah satu pihak tidak bisa terima ketika bunganya diambil oleh anak-anak. Nah, terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ini perlu adanya perlindungan dari negara dan masyarakat. Undang-undang sudah memberikan adanya pendekatan restoratif justice. Penguatan dengan pendekatan restoratif justice ini itu ada diatur di dalam Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Di mana anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang berusia 12 tahun. Tetapi belum berusia 18 tahun dan diduga melakukan tindak pidana. Jadi untuk mereka yang melakukan tindakan-tindakan yang berkonflik dengan hukum, ketika dia sudah berusia 12 tahun, maka anak tersebut bisa terkategori sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, tetapi dengan catatan harus belum berumur 18 tahun. Undang-Undang 11 tahun 2012 juga sebenarnya tidak hanya memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi. Untuk penyelesaian dengan pendekatan restoratif justice di dalam masa pandemik ini, itu bisa dilakukan dengan dua hal. Bisa saja pendekatan restoratif justice ini tidak masuk ke dalam sistem peradilan pidana. Artinya begini, pada saat terjadinya konflik antara anak sebagai pelaku dengan pihak lain, baik anak maupun dewasa, para pihak sudah berlangsung mengambil tindakan untuk menyelesaikannya, untuk mengambil tindakan inisiatif kepada bentuk sanksi yang apakah yang paling tepat. Akan tetapi, apabila kasus itu terlanjur telah disampaikan oleh pihak korban kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini di tingkatan kepolisian, maka itu harus ada satu mekanisme tertentu, yaitu pihak kepolisian bisa memanfaatkan pengaturan tentang diversi, yaitu pengalian penyelesaian perkara anak. Dari proses yang seharusnya setelah tingkatan penyidikan masuk kepada tahapan penuntutan, selanjutnya sampai ke tahapan pengadilan dan jatuhnya putusan serta penempatan di lembaga pemasyarakatan. Tetapi dengan adanya kewenangan pengaturan yang diberikan oleh undang-undang tentang diversi ini, maka aparat penegak hukum, khususnya pihak kepolisian, bisa mengambil tindakan untuk mengalihkan penyelesaiannya itu tidak ke jalur formal, tetapi di luar jalur peradilan dengan pendekatan restoratif justice tadi. Meskipun undang-undang ada pembatasan, tindak pidananya harus di bawah 7 tahun dan bukan pengulangan. Mengapa di Persi ini lalu kemudian diatur di dalam Undang-Undang 11 tahun 2012? Tujuannya adalah di Persi ini ingin memberikan suatu perlindungan yang lebih besar
tidak hanya pelindungan kepada korban atau kepentingan korban saja, tetapi juga kepentingan kepada masyarakat dan kepentingan daripada ketertiban umum dan pelaku itu sendiri. Mengapa demikian? Karena dengan diversi, undang-undang menyatakan para pihak, khususnya aparat penegak hukum, ketika mengambil tindakan diversi, sudah pasti dia akan memperhatikan kepentingan korban. Selain memperhatikan kepentingan korban, sudah pasti harus memperhatikan kesejahteraan dan tanggung jawab anak. Selain itu juga, diversi ini akan berupaya untuk menghindarkan stigma negatif bahwa anak adalah anak nakal, anak adalah anak pelaku, anak adalah anak jahat. Nah, stigma-stigma yang negatif inilah yang ingin dihindarkan dari perkembangan si anak. Kemudian, kembali kepada konsep awal bahwa anak itu adalah sebagai korban, maka ketika dia melakukan atau terlibat sebagai pelaku tindak pidana, di dalam mindset pemikirannya kita bukan membalaskan atas perbuatannya, tetapi kita harus menghindarkan pembalasan itu kepada dirinya. Dengan pemikiran bagaimana cara agar anak ini tidak dilakukan pembalasan atas perbuatannya, tetapi bagaimana mengupayakan agar anak ini bisa kembali menjadi anak yang baik, anak yang patuh, anak yang bisa diterima oleh masyarakat. Karena hal yang harus diperhatikan berikutnya adalah keharmonisan masyarakat, kepatuhan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Bapak Ibu sekalian dan anak-anak yang kebenaran berada pada klinik hukum perempuan dan anak. Di sini juga hadir beberapa bapak-bapak kita dari Bapas. Nah, Bapas ini sangat berperan sekali di dalam diversi dan restoratif justice. Mengapa demikian? Karena hasil penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan itu harus menjadi satu pertimbangan utama bagi pihak aparat penegak hukum untuk berpikir mengambil tindakan penyelesaian dengan pendekatan restoratif justice. Mengapa? Karena pihak Bapas ini adalah pihak yang mengetahui dengan secara keseluruhan apa yang menjadi latar belakangnya si anak melakukan kejahatan, perbuatan apa yang dia lakukan, pelanggaran apa yang sebelumnya pernah dia perbuat, bagaimana kondisi keluarganya, bagaimana kondisi lingkungannya, bagaimana perilakunya pada saat kecil, bagaimana perilakunya di sekolah, bagaimana adaptasi orang tua dengan masyarakat, bagaimana adaptasi anak dengan orang tua, bagaimana hukuman diberikan orang tua kepada anak, semua lengkap di litmas ini. Jadi litmas yang dibuat oleh Bapas itu sebagai pertimbangan yang menjadi pertimbangan yang harus betul-betul menjadi pertimbangan untuk mengambil tindakan dilakukannya tindakan diversi apabila itu sudah masuk ke ranah hukum. Sehingga adanya pendekatan restoratif justice. Selain itu juga, pertimbangan yang berikutnya adalah pertimbangan lingkungan keluarga dan masyarakat. Jadi, anak-anak yang masih duduk sebagai mahasiswa, saudara adalah bagian dari masyarakat. Dengan memahami tentang konsep ini, saudara harusnya bisa menyampaikan kepada masyarakat luas, memberikan dukungan kepada keluarga, dukungan anggota masyarakat yang lain, bahwa ketika anak menjadi pelaku tindak pidana, mindset yang diberikan kepada
aparat, kepada masyarakat, dan kepada keluarga, baik dalam kondisi sebagai korban atau pelaku, tetap dalam mindset pemikiran bahwa anak adalah sebagai korban dalam hal tersebut. Ini sangat penting sekali agar kita bisa memahami dan memberikan perlindungan, tidak memberikan pembalasan. Kalau kita melakukan tindakan dengan pendekatan restoratif justice melalui kebijakan yang diberikan secara diversi oleh aparat penegak hukum kita, maka saya yakin antara korban dengan anak pelaku itu tidak akan terjadi konflik lagi. Justru mereka akan berdamai, mereka akan menyatu, mereka akan memahami mengapa menjadi korban, mengapa menjadi pelaku, dan alhamdulillah mungkin nanti ke depan mereka akan bisa menjadi sebuah keluarga, saling memperhatikan. Sehingga anak sebagai korban dan anak sebagai pelaku, atau anak sebagai pelaku, dewasa sebagai korban, memahami mengapa itu bisa terjadi dan tidak lagi mungkin terjadi di masa yang akan datang. Yang kedua, kita menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaannya. Dan yang paling penting, tujuannya itu adalah peningkatan partisipasi masyarakat. Saya selalu mengajarkan kepada anak-anak di Fakultas Hukum, mohon maaf kepada bapak-bapak sekalian, bahwa partisipasi masyarakat ini perlu sekali kita tingkatkan. Mengapa demikian? Karena masyarakatlah sebenarnya bisa menjadi tolak ukur pencegahan, penanggulangan munculnya berbagai tindak pidana di dalam masyarakat. Dan saya yakin anak-anak di Fakultas Hukum sudah paham di dalam teori kriminologi yang pernah kita pelajarin, bahwa kejahatan, penjahat akan sangat ditentukan oleh reaksi masyarakat. Ketika kejahatan ada, penjahat itu ada, tapi partisipasi masyarakat, reaksi masyarakat itu aktif, maka penjahat dan kejahatan itu tidak akan terus berkembang. Ini juga terkait dengan masalah anak. Dan yang tujuan yang berikutnya adalah menanamkan rasa tanggung jawab anak atas kemampuan apa yang bisa dia berikan ketika dia sudah melakukan suatu perbuatan yang berhadapan atau berkonflik dengan hukum. Nah, pendekatan apa yang diharapkan di dalam masa pandemik ini? Tidak hanya pandemik, tetapi diharapkan di masa-masa yang akan datang, yaitu adalah pendekatan secara restoratif justice. Bapak Ibu yang dari Bapas, ada Bu Sri Bulan, kemudian Pak Saiful, Pak Budi, dan Bapak yang dari pihak lain, Pak Jaksa juga, yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan para pihak, pelaku korban, keluarga korban, dan keluarga pelaku, pihak terlibat lainnya bersama-sama untuk memulihkan, menyelesaikan dengan menekankan pemulihan keadilan. Bagaimana memulihkan keadilan kepada keadaan semula? Artinya, anak ini pada awalnya adalah anak baik. Anak ini pada awalnya anak yang tidak melakukan kejahatan. Tetapi karena kondisi dengan berbagai faktor yang sudah saya jelaskan di awal tadi, kemudian dia terlibat sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, maka sebenarnya pada saat ini kita sangat membutuhkan upaya secara bersama-sama, berpikir secara bersama-sama untuk memulihkan kembali keadaan anak ini yang tadinya dia adalah anak baik, kenapa dia bisa menjadi anak yang bermasalah? Bukan membalas atas permasalahan atau perbuatannya tersebut. Undang-undang menyarankan para pihak yang harus terlibat itu ada pembimbing kemasyarakatan. Seperti yang sudah saya nyatakan tadi. Jadi pihak Bapas, pihak pembimbing kemasyarakatan ini
sangat berperan ke dalam proses penyelesaian ini. Kemudian ada pekerja sosial yang profesional serta tenaga kesejahteraan sosial dalam melakukan proses diskusinya. Hasil akhir yang diharapkan ketika memang terjadi konflik sebenarnya adalah, kalau berdasarkan teori yang awal, itu adalah pemulihan. Pemulihan para pihak. Pemulihan para pihak ini tidak hanya sekedar pengembalian kerugian. Kalau undang-undang menyebutnya kepada pasal 10 ayat 2, Undang-Undang 11 tahun 2012, memang bentuk pertamanya itu adalah pengembalian kerugian pada korban. Ini terkadang bisa menimbulkan pola pikir yang agak terjadi penyimpangan sedikit. Mengapa saya bilang terjadi penyimpangan sedikit? Ketika dia berbentuk pengembalian kerugian pada korban, sehingga korban berusaha semaksimal mungkin meminta kerugian itu kepada si pelaku. Akibatnya, uang yang dijatuhkan atau yang dimintakan korban kepada si pelaku biasanya dalam jumlah yang cukup besar, sehingga ini akan menimbulkan persoalan baru kepada anak sebagai korban dan juga anak sebagai pelakunya. Mengapa? Karena kalau dia sebagai korban, berarti mindset awal di dalam proses penyelesaiannya bukan ketujuan kepada pemulihan, tapi ada tujuan tertentu. Itu yang harusnya perlu diperhatikan. Sedangkan kepada pihak si pelaku, kemampuan dari si pelaku ini untuk memenuhinya, memenuhi kewajibannya, itu menjadi pertanyaan juga. Kedua, yaitu merehabilitasi medis dan psikososialnya. Kemudian penyerahan pada orang tua. Nah, kalau penyerahan kepada orang tua ini yang kadang seringkali bermasalah. Mengapa? Karena orang tua tidak semuanya memiliki kemampuan untuk memberikan pengawasan kepada si anaknya. Ketika memang kondisi orang tua dalam tanda kutip menghadapi persoalan. Berarti kan ada pihak lain yang harus bisa memberikan alternatif pembinaan terhadap anak ini. Kemudian juga ada LPSK-nya dan pelayanan masyarakat lainnya. Bapak Ibu sekalian, anak-anak yang di klinis hukum, di Persi ini bisa dilakukan di semua tingkatan, mulai dari tingkatan penyidikan, penuntutan, sampai ke tahap pengadilan. Teori menyebutkan ada tiga jenis pelaksanaan di Persi itu. Pertama sebenarnya itu adalah pelaksanaan kontrol secara sosial. Artinya, aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat dengan ketaatan kepada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Sedangkan yang kedua, yaitu adalah pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku, di mana masyarakat melaksanakan fungsi untuk mengawasi, memperbaiki, menyediakan pelayanan kepada para pihak untuk melakukan perbaikan. Dan yang ketiga sebenarnya itulah yang disebut dengan proses restoratif justice. Ini pidana yang diberikan, saya pikir ini sebagai tambahan saja. Dan Bapak Ibu sekalian sudah mendapatkan bahannya, mengingat ada kode kita lebih ke arah diskusi. Maka untuk sementara saya cukupkan. Selanjutnya bisa kita berdiskusi berikutnya. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bu Dr. Marlina atas kuliah umum dan atas pemaparan materinya yang cukup padat. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab, tapi sebelumnya akan saya sampaikan beberapa poin yang disampaikan oleh Bu Dr. Marlina. Yang pertama bahwa perlu kita tanamkan di dalam perspektif bahwa anak sebagai korban ialah karena berbagai dampak, yaitu dari lingkungan, masyarakat, dan sebagainya. Terus yang kedua terkait teori kriminologi, yaitu delinkuensi, yang akhirnya akan berkorelasi terkait dampak dari lingkungan tersebut. Ketiga, mengenai pandemi membuat anak semakin banyak mengakses internet. Hal ini akan berpotensi untuk memperbanyak bagaimana hubungan anak dengan internet yang akan berimplikasi pada beberapa tindakan yang akan berujung ke pidana. Terus yang ketiga mengenai Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang disampaikan secara teknis oleh Bu Dr. Marlina. Terus keempat mengenai tujuan diversi dan pentingnya peran masyarakat. Begitu saya kira beberapa poin penting yang disampaikan oleh Bu Dr. Marlina. Mungkin di sini di kolom chat teman-teman bisa lihat banyak kita kehadiran Bapak Ibu dari Bapas kelas 1 Medan. Jadi mungkin dari kami tim panitia sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, saya persilakan perwakilan dari Bapas Medan untuk memberi tanggapan karena Bapas Medan ini kan langsung berhadapan langsung bersentuh langsung dengan anak yang berhadapan dengan hukum. Mungkin bisa kasih sedikit tanggapan dan bagaimana realisasi atau implementasi undang-undang ini di dalam ruang lingkup Bapas begitu. Kepada Bapak Ibu sebagai perwakilan dari Bapas Medan, saya persilakan. Ini ada beberapa tadi mungkin Bang Andri Gunawan, bisa Bang kasih sedikit tanggapan atas apa yang disampaikan oleh Bu Marlina. Mohon maaf moderator. Iya Bu. Mohon maaf, yang menanganin banyak tentang anak ini Pak Saiful Azhar itu. Baik, untuk Pak Saiful Azhar kami persilakan nanti Pak. Silakan Pak. Baru nanti ke Pak Budi dan Pak tadi apa yang datang lagi? Bang Yuda ya. Oke. Ya baik kepada Pak Saiful. Silakan Pak. Alhamdulillah, terima kasih kami sampaikan ke Ibu Marlina atas kesempatan yang diberikan sama kita. Syukur alhamdulillah Fakultas Hukum FUSU terus mensosialisasi terkait dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini, sehingga kita berharap ke depan para mahasiswa nanti ketika terjun ke lapangan ya, sebagai agen-agen yang sudah paham betul dengan sistem peradilan pidana anak ini, sehingga kita berharap juga dengan seminar seperti ini memberikan dampak lebih positif lagi terhadap anak-anak, khususnya anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga anak-anak bangsa, generasi muda, penerus bangsa ini bisa dapat diperjuangkan menjadi lebih baik lagi. Luar biasa yang disampaikan oleh Ibu Dr. Marlina tadi, tetapi izin menjadi diskusi juga buat kita. Mohon juga diperjelas terkait dengan perbedaan restoratif justice dengan diversi. Saya rasa itu nanti tidak menjadi bagi mahasiswa juga apa sesungguhnya restoratif justice itu dan apa juga sesungguhnya diversi itu. Apakah ini nanti bisa menjadi perbedaan, apakah juga bisa berjalan beriringan, karena pengalaman kita di lapangan juga banyak juga perspektif-perspektif yang berbeda dari penegak hukum itu sendiri. Yang menurut kami seyogianya
restoratif justice itu menurut di pasal 5, ya semua perkara yang masuk ke dalam sistem peradilan pidana anak seyogianya atau wajib, ya wajib kalau di dalam apanya itu dilaksanakan. Sementara pengertian restoratif justice ini juga di lapangan sangat awam sekali. Yang sering dilakukan itu ya kalau memenuhi syarat diversi, baru dilakukan diversi. Nah, ini juga menjadi diskusi buat kita. Terima kasih Ibu, itu kayaknya tanggapan dari saya. Mungkin ada teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Saiful. Tanggapan dari Bapas nanti kita kumpul dulu. Mungkin teman-teman Bapak Ibu dari Bapas ada yang ingin menyampaikan lagi, karena kita perlu pandangan atau perspektif dari Bapak Ibu yang sudah berhadapan langsung. Izin Pak Dios. Ya, silakan. Pak Dios. Silakan Pak Budiantaro. Silakan Pak Budi. Izin Pak Dios, moderator. Iya Pak, diizinkan sudah. Ya. Assalamualaikum Bu Marlina, maaf ini lagi posisi di jalan Bu. Ya, saya Pak Budi. Ya, ini izin panitia dan maaf, saya mau bertanya aja Bu. Ini masalah SPPA kan belum dalam pelaksanaannya belum berjalan 100% lah, masih berapa? Terutama dalam masalah saprasnya juga belum terrealisasi, belum bisa. Kita sehingga anak yang berkonflik dengan hukum dalam putusan pengadilan itu jarang sekali mereka yang mendapat pelatihan kerja itu tidak terlaksana dengan baik, karena di Bapas Medan ataupun di Sumatera Utara pihak yang berkonflik dengan hukum tempat pelatihan kerja itu Prof, dokter. Jadi saya kalau bisa gimana kita sinergi para akademisi dan pihak-pihak terkait dengan aparat penegak hukum dalam hal ini supaya bisa terrealisasi suatu wadah atau balai tempat latihan kerja. Itu satu Bu. Kemudian dalam hal masalah diversi yang terkaitan dengan nanti kita berharap supaya dalam pelaksanaan diversi itu kita bisa menjauhkan anak dari pidana penjara. Jadi supaya pihak-pihak yang terkait dalam hal ini, masyarakat juga terutama dapat memahami ataupun dapat supaya diversi ini diprioritaskanlah gitu Bu. Jadi kalau bisa diversi dalam hal penetapan, dalam mendapatkan penetapan ini kita pun sulit Bu dalam pelaksanaan kerja. Penetapan dari kita diversi berhasil di penyidik, berhasil di kejaksaan, untuk mendapatkan penetapan itu sulit. Jadi gimana solusinya supaya kita juga bisa hak anak ini menjauhkan dari penjara dan hak anak untuk mendapatkan pendidikan itu kembali seperti semula. Kemudian untuk RJ Bu, ini RJ pun sulit sekali kita laksanakan untuk kasus anak-anak supaya pihak aparat penegak hukum ini lebih peduli, gimana supaya kita pun dari pihak aparat penegak hukum dan dari pihak akademisi bisalah sinergi untuk merealisasikan RJ itu Bu. Itu aja Bu. Terima kasih Dr. Marlina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi atas tanggapannya. Selanjutnya ini ada saran dari teman-teman Bapas juga untuk mendapatkan perspektif dari perempuan. Mungkin Bu Sri Bulan dapat memberikan sedikit tanggapannya Bu, bagaimana kondisi Bapas dan bagaimana anak di dalam berhadapan dengan hukum. Silakan Bu Sri. Oke Bu, Bu Sri nggak merespon. Masih di mute itu Bu. Oh masih di mute ya Bu. Silakan dibuka mikrofonnya Bu Sri. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam jumpa lagi Bu Marlina. Ya Bu. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Pertama sekali Bu, sebelumnya kami menyampaikan ada rencana kami mau mengundang Ibu. Mungkin nanti di bulan Desember Ibu, kalau tidak ada halangan, kita mau buat seminar nasional. Halo Ibu, masih dengar Ibu? Masih Bu, Dengar masih. tapi terputus ya. Ibu, sebelumnya Bu, kami mau menyampaikan ada rencana kami dari Balai Masyarakat. Sinyalnya hilang timbul Ibu Sri. Iya betul. Iya, Agak terputus. iya. Mungkin Kebetulan untuk saya di seksi pendidikan di bidang organisasi IPMindo Sumatera Utara, Ibu. Nanti ada mungkin kesiapan Ibu ya, Ibu. Ya Bu, makasih. Nanti undangannya menyusul, Ibu. Terkait dengan materi yang Ibu sampaikan, Ibu, masalah diversi dan restoratif justice, pada umumnya kami sudah melaksanakan PK Bapas kelas 1 Medan yang melaksanakan sesuai dengan prosedur undang-undang. Namun kenyataannya di lapangan, Bu, kami banyak memang mengalami kendala, terutama pemahaman masyarakat. Pada umumnya masyarakat masih menganggap perlakuan tindak pidana diselesaikan secara proses hukum. Kita sudah berupaya mensosialisasikannya, baik itu di masyarakat maupun sesama APH. Namun kenyataannya di lapangan persoalan tersebut selalu masih diselesaikan dengan cara prosedur hukum. Contohnya kasus yang ringan-ringan harusnya kita bisa selesaikan di proses penyidikan, tetapi oleh masyarakat ataupun pihak swasta selalu membuat menuntut itu sampai kepada proses hukum. Misalnya Ibu, dari banyaknya ini dari pihak perkebunan. Pada prinsipnya anak yang mencuri sawit hanya 4 janjang, 3 janjang begitu, tapi oleh pihak perkebunan selalu itu diselesaikan dengan proses hukum sampai ke proses persidangan dan akhirnya penghukuman. Kami mau menyampaikan sebenarnya itu di dalam SPPA kan sudah ada peraturannya. Kalau misalnya anak itu dia melakukan kategori tindak pidana di bawah 7 tahun, itu bisa diselesaikan dengan cara diversi. Namun mereka sudah membaca Ibu persoalan tersebut. Mereka membacanya pertama sekali anak bukan merupakan perlakuan anak bukan merupakan tindak pengulangan. Ancaman hukuman di bawah 7 tahun. Namun mereka tetap pada prinsipnya, kalau kami tidak mau berdamai, bagaimana? Selalu diproses sampai proses akhir begitu. Jadi ada sebenarnya maksud mereka untuk memproses anak sampai proses kepada hukuman begitu. Jadi itu hal-hal yang seperti itu yang kami alami di luar Ibu. Masih banyak sebenarnya masyarakat yang kurang paham dengan SPPA tersebut. Jadi dalam hal ini kami sebenarnya ingin menyampaikan
bagaimana cara kita untuk mensosialisasikannya secara luas kepada masyarakat, khususnya kami berharap dari akademisi selain dari APH dan penyuluh hukum. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Bulan. Baik, terima kasih Bu Sri Bulan. Tadi sudah ada 3 tanggapan dari Bapak Smedan. Yang pertama Pak Saiful, Pak Budi, dan Bu Sri. Terima kasih Bapak Ibu telah memaparkan bagaimana implementasi SPPA di lapangan. Mungkin kepada Ibu Dr. Marlina atas tanggapan dan pertanyaan tadi saya persilakan untuk dijawab, Bu. Ya, terima kasih atas tanggapan Pak Saiful, tanggapan Pak Budi, dan tanggapan Bu Sri Wulan. Terkait dengan tanggapan Pak Budi, Pak Saiful tadi menyatakan bahwa perlu adanya penegasan tentang diversi dan restoratif justice. Tepat sekali pertanyaan Pak Saiful bahwa selama ini memang terkadang ada persepsi yang agak keliru sedikit, di mana mereka kadang menyamakan antara diversi dengan restoratif justice. Padahal diversi dengan restoratif justice 2 hal yang berbeda, 2 hal yang berdiri secara terpisah. Namun di satu sisi mereka ada juga yang keterkaitannya, tapi pada satu sisi saja. Contoh, restoratif justice adalah sebuah proses penyelesaiannya dengan pendekatannya. Jadi saya sependapat dengan Pak Saiful bahwa setiap kasus yang terkait dengan anak sebagai pelaku tindak pidana, maka ingat Undang-Undang SPPA menggunakan pendekatan restoratif justice. Pendekatan menggunakan restoratif justice artinya diupayakan bukan pada penghukuman, bukan pada pembalasan, tetapi bagaimana cara memulihkan. Mengembalikan kepada kondisi keadaan yang semula. Sedangkan diversi itu adalah proses pengaliannya yang dilakukan oleh oleh aparat penegak hukum. Jadi diversinya itu proses pengalihannya, kalau restoratif ini adalah proses penyelesaiannya. Bisa diversi dihubungkan dengan restoratif. Dialihkan dulu baru pendekatan restoratif, boleh. Tetapi yang benar itu semua di dalam proses peradilan pidana anak harus menggunakan pendekatan restoratif justice. Jadi mindsetnya itu harus diupayakan kepada pendekatan restoratif justice dulu. Sehingga bukan penghukuman yang diutamakan. Seperti kata Bu Sri Wulan tadi, bukan pidana yang diutamakan, tetapi bagaimana mengupayakan pengalihan dari hukuman pidana kepada kepada tindakan-tindakan apa yang jauh lebih bermanfaat kepada anak tersebut. Terkait dengan pertanyaan dan masukan Pak Saiful, itu sangat terhubung sekali dengan masukan Pak Budi juga, Pak Budi dan Bu Sri Wulan, bahwa perspektif aparat penegak hukum kita masih ada hal yang perlu diluruskan. Mereka hanya kadang berpikir, kalau kasusnya 7 tahun, bukan pengulangan, ya itulah harus pendekatan restoratif, bolehlah. Bahasanya begitu kalau bahasa Medan. Sedangkan kalau kasus-kasus yang lain, kita nggak perlu pendekatan. Tidak begitu. Dalam SPP, yang paling utama pendekatan restoratif justice di dalam proses penyelesaiannya.
Jadi mulai dari tahap penyidikan, sudah harus para aparat penegak hukum khususnya polisi berpikir untuk mengambil pelakunya bagaimana, korbannya ditemukan, tanya di masyarakat, bapasnya sudah datang, membuat litmasnya. Oh, polisi jangan kenceng-kenceng untuk mengambil tindakan lanjut kepada tahapan berikutnya. Tetapi pihak kepolisian bisa mengambil upaya mempertemukan para pihak ini untuk mengambil penyelesaiannya. Sedang yang kedua, bagaimana supaya antara mindset aparat penegak hukum itu terjadi persamaan dalam proses peradilan pidana anak terkait masukan Bu Ulan. Untuk menyamakan persepsi ini, Bu, memang harus sering sosialisasi, sering mengadakan diskusi, sering mengadakan pertemuan ilmiah. Orangnya jangan diganti-ganti. Kalau orangnya diganti-ganti, pertama kanit A-nya bulan ini si B, tahun depan kanit PPA-nya sudah si C. 1 tahun berikutnya kanit PPA-nya berubah lagi. Mana bisa dia? Baru mulai paham, Bu Yanti, kanit PPA baru mulai paham, udah dipindahkan atau diubah. Begitu juga dengan jaksanya, baru mulai paham, baru mulai seide, baru mulai sependapat dengan bapasnya, baru bisa duduk berdampingan dengan akrab, sudah berubah. Nah, itu juga menjadi salah satu sulit kita melakukan persamaan persepsi karena jarang duduk sama, jarang berpikir bersama, jarang berdiskusi bersama. Jadi kalau dia berdiskusi bersama, berpikir bersama, dan ketemu bersama, saya pikir persepsi itu akan sama untuk upaya perbaikan itu. Yang pertanyaan kedua dari Bu Ulan, bagaimana sih prosedur hukum yang sebenarnya? Saya pikir Undang-Undang SPPA dengan beberapa PP-nya, PP 65, SEMA, dan lain sebagainya, itu sudah memberikan landasan yang kuat secara hukum. Tinggal bagaimana kita melaksanakannya. Membuat norma-aturan hukum ini dipahami oleh aparat penegak hukum agar bisa dilakukan implementasinya dalam penyelesaian prosedur hukum dan dalam penyelesaian terkait anak berkonflik dengan hukum. Bu Ulan, kalau kita menghadapi perusahaan, menghadapi masyarakat yang memang dalam tanda kutip dia kurang pendekatan ke anaknya, agak sulit kita untuk melakukan nego, melakukan diskusi, melakukan restoratif justice. Perlu beberapa waktu yang lama, perlu beberapa kali pertemuan, yang kata Pak Saiful suka sampaikan, sampai beberapa kali pertemuan baru ada keinginan untuk bertemu. Nah, upaya dari salah satu pihak untuk memancing pihak lain atau masyarakat lain mau berpartisipasi dalam proses penyelesaian restoratif justice ini, itu memang butuh ketabahan, butuh kesungguhan. Kalau dalam bahasa Pak Ipul itu memang betul-betul harus ibadah lah, baru kita rela. Kalau enggak, aduh susah sekali melakukannya karena memang waktunya itu panjang untuk melakukan proses musyawarah para pihak itu untuk memulihkan mereka mau menerima kondisi dan keberadaan dari pelaku dan korban, sehingga mau memutuskan dengan pendekatan yang lebih
lebih manusiawi terhadap anaknya. Untuk pihak-pihak perusahaan, saya pikir ide Bu Sri Wulan, nanti kalau ada seminar, para pihak perusahaan itu bolehlah Bu, saya usulkan untuk diundang. Jadi pemegang tidak hanya aparat penegak hukum, tetapi juga para pemegang kebijakan. Ya. Contoh anggota DPR, itu wajib Bu diundang. Anggota-anggota DPD, biar dia tahu bahwa ini ada konsep seperti ini. Jadi dalam pelaksanaan pembangunan wilayah, dalam pelaksanaan pembangunan kegiatan di masyarakat, mereka juga sadar, hati-hati loh, ada anak yang harus diperhatikan. Ada anak yang harus diberikan pelindungan. Jadi panggilkan mereka-mereka yang membuat kebijakan untuk kalau di dalam teori hukum pidana itu untuk penanggulangan yang secara umum yang lebih besar. Pengambil kebijakan ini kan akan menentukan politik hukumnya. Nah, politik hukum ini akan bisa mempengaruhi pola pikir di dalam penetapan peraturannya. Penetapan peraturan itulah harus dia pakai mindset berpikir memberikan pelindungan terhadap anak. Kalau dalam bahasa kita, sekolah ramah anak, kemudian lingkungan ramah anak, pendidikan ramah anak, kemudian swalayan ramah anak, yang seperti itu. Jadi di desa-desa diwajibkan nanti kalau ada lapangan luas, kasih kebijakan kepala desa lapangan untuk tempat anak bermain sepak bola, biar dia terekspos ke energinya tidak kepada hal yang negatif, berantem atau mengambil tindakan-tindakan lainnya. Jadi pemangku jabatan Bu, selain aparat penegak hukum, seperti anggota DPR dan lain sebagainya, itu perlu Ibu undang ya Bu. Oke. Yang berikutnya, catatan tentang banyaknya persoalan-persoalan di lapangan tentang restoratif justice ini. Ya, betul sekali Bu. Saya juga ini berapa kali melakukan penelitian yang alhamdulillah dibantu oleh Pak Saiful dan pihak Bapas lainnya di dalam penyelesaian penelitian ini, sehingga memang kita hadapi beberapa persoalan yang secara akademis mendasar, secara praktis perlu sosialisasi. Jadi ada beberapa kalau kajian aturan hukum itu yang perlu dicermatin kembali. Sedangkan dalam implementasi yang perlu sosialisasi kembali, sehingga aparat dan masyarakat itu menyatu di dalam pemahamannya. Kemudian terkait dengan Pak Budi, masukan dari Pak Budi tadi, bagaimana kita membuat agar supaya RJ ini betul-betul bisa dijalankan ya Pak Budi di lapangan. Ya, saya pikir memang untuk bisa menjalankan restoratif justice ini, kalau di undang-undang banyak pihak itu Pak, ada Pak korbannya, berarti korban ini kan masyarakat juga. Berarti masyarakat ini harus diberikan pemahaman. Kalau saya itu ada beberapa kali pengabdian masyarakat, mereka nggak paham apa ini, sulit memang. Karena yang mereka pahamin, kalau dia sebagai korban, dia harus mendapatkan balasan atas apa yang dideritakan sebagai korban. Kalau dia sebagai pelaku, maka pelaku harus menerima apa hukuman yang harus tepat kepada dirinya. Kami nggak mau berdamai. Pokoknya kalau dia salah masuk penjara. Nah, itu mindset-mindset yang memang masih ada dan masih banyak di masyarakat. Jadi perlu
bagaimana Pak Budi istilahnya itu perlu kerja keras kita bersama ya Pak. Kita saling bantu, saling mengingatkan dan saling menguatkan agar supaya apa yang menjadi tujuan dari Bapak yang ada di Bapas, akademisi dan SPPA itu bisa tercapai. Yang berikutnya bagaimana memahami beberapa kekurangan, beberapa kendala di dalam penempatan. Nah, nanti kalau Bu Sri Wulan mengadakan seminar itu, kita hadirkan pihak-pihak pemangku, pengambil kebijakan. Biar perlu itu ada gubernur atau wali kotanya, Bu. Biar mereka bisa menambahkan di mana tempat bisa dibuat balai, kata Pak Budi tadi. Balai yang memang sesuai. Masa pelaku anak yang berhadapan dengan hukumnya jumlahnya 10, balainya 1. Iya, kalau 1 itu bisa untuk 10 orang. Kalau 1 itu cuma untuk 1 orang. Kan logika berpikirnya tidak akan bisa memulihkan. Jadi kalau ada pihak yang memiliki kewenangan kuat untuk memutuskan, membuat suatu balai yang memang betul-betul bisa memberikan manfaat kepada anak. Artinya kalau di balai ini kan dia harus dipulihkan, Bu. Harus dilatih. Ya jangan cuma sekedar balai, tetapi memang betul-betul keluar balai ada hasilnya begitu. Ya, terima kasih sekali Pak Budi sudah memberikan masukan, Bu Sri Wulan sudah memberikan masukan, Pak Saiful sudah memberikan masukan dan tanggapan. Semoga mahasiswa kami ini nanti lebih paham, Bu. Lebih paham dan bisa menjadi agen-agen, kata Pak Iful tadi, agen-agen di dalam masyarakat, sehingga masyarakat lainnya juga bisa kita ajak berdiskusi untuk menjadi pihak yang memperbaiki anak. Karena di awal tadi saya sudah nyatakan, kriminologi itu ada 3. Memang sudah ada itu penjahat. Memang sudah ada itu kejahatan. Bahkan kejahatan itu muncul bersamaan dengan perkembangan peradaban manusia. Oleh karena itu kejahatan tidak bisa dihapuskan, tetapi bisa ditanggulangin. Nah, penanggulangannya itu dengan apa? Dengan reaksi masyarakat. Saya selalu mengingatkan mahasiswa saya, hati-hati deh. Kalau saudara pacaran, peluk-pelukan, pegang-pegangan di depan adikmu, secara tidak langsung kau mengajarkan. Itu selalu saya ingatkan, Bu. Jadi jangan pernah lakukan itu. Saya selalu mengingatkan mahasiswa. Karena itu adalah reaksi yang dia berikan kepada anak. Dia melihat dan dia akan mempraktekkan, mengeksperimenkan. Apalagi kita orang dewasa. Orang dewasa harusnya sudah paham mana yang harus dilakukan, mana yang tidak harus dilakukan. Baiklah, selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Mungkin ada hal lain yang perlu ditanggapin. Terima kasih ya Bu Sri Wulan, Pak Budi, dan Pak Saiful. Baik, terima kasih Bu Marlina. Ini sudah ada 2 pertanyaan dari teman-teman mahasiswa. Pertanyaannya dituliskan di kolom chat, jadi akan saya baca dan saya ringkas saja, Bu. Yang pertama ada pertanyaan dari Stephen Gulo, mahasiswa FAUSU. Yang pertama mengenai jika ada anak pelaku seorang anak dalam lingkup rumah tangga, misalnya umurnya di bawah 18 tahun, menganiaya adiknya sampai menimbulkan luka berat. Jika seandainya kasus ini sampai ke pengadilan, kira-kira undang-undang mana yang akan diberlakukan antara undang-undang KDRT atau undang-undang perlindungan anak? Yang kedua, jika secara diversi, kira-kira seperti apa gambaran diversinya, Bu? Mengingat pelaku dan korban itu satu keluarga. Terus pertanyaan kedua dari Doni Andreas, yaitu mengenai jika ada seorang anak yang belum berusia genap 18 tahun, berkonflik dengan hukum, namun sudah melakukan pernikahan. Itu bagaimana posisi si pelaku dalam pengadilan disebut anak atau tidak, karena statusnya yang sudah menikah. Kemudian, apakah pendekatan restoratif justice sudah efektif diterapkan jika melihat dari sisi korban?
Itu ada 2 pertanyaan, Bu. Selanjutnya ada 1 pertanyaan lagi yang mungkin ingin disampaikan secara langsung oleh Priyo Santoso. Kepada Priyo Santoso, waktu dan tempat saya persilakan untuk bertanya. Oke, baik. Mungkin Bu, 2 pertanyaan tadi dari Doni dan dari Stephen bisa dijawab dulu. Silakan, Bu. Nanti terima kasih. Kalau ada pertanyaan yang terlewatkan, tolong diingatkan. Yang pertama, Undang-Undang 35 2014 tentang pelindungan anak itu adalah undang-undang yang mana dipergunakan ketika anak itu sebagai korban. Jadi di situ lebih banyak pemberatan kepada si pelaku, khususnya mereka-mereka yang dewasa. Sedangkan kalau anak sebagai pelaku, maka kita akan mengaitkannya ke Undang-Undang 11 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Di dalam Undang-Undang 11 tahun 2012, sistem peradilan pidana anak, di situ memberikan perlindungan secara umum ini ya, memberikan perlindungan bahwa anak sebagai pelaku, anak sebagai korban, dan anak sebagai saksi itu diberikan perlindungan yang paling luas di dalam undang-undang tersebut. Yang ketiga, KDRT itu adalah tindakan yang terjadi di dalam lingkup rumah tangga. Si adik memukul si adik, sama-sama anak. Lalu dilaporkan oleh mamanya ke pengadilan, maka pertanyaan saya, mamanya itu yang salah. Anaknya dua-dua dalam pengasuhan dia, kok dia pula yang mengaporkan? Seharusnya kalau punya undang-undang, maka mamanya sama bapaknya yang saya tangkap. Kalau saya ya, misalnya ada undang-undang yang demikian. Karena mama sama bapaknya, anaknya berkelahi, ini kan bawa di dalam pengawasan dia. Masa dua-duanya dia laporkan? Kemana tanggung jawab dia sebagai anak? Sebagai orang tua terhadap anak? Itu sudah pasti mindset orang tuanya sudah agak setengah itu. Sudah nggak betul itu. Sudah pasti ini masyarakat atau orang tua dari anggota masyarakat yang sangat sudah paham. Nggak usah cerita tentang restoratif justice, nggak usah tentang diversi terhadap kasus ini. Ini sudah pasti orang tuanya sendiri sudah tidak paham bagaimana memberikan perlindungan terhadap anak. Bukan memulihkan anak yang berantem, tetapi melaporkan anak kepada pihak yang berwajib. Berarti dia pengen lepas tangan. Nah, aparat penegak hukum, sayang di sini tidak ada polisi, jika ada yang melaporkan demikian, baru kaitkan undang-undang yang laporan ini ke Undang-Undang 35. Apakah di dalam proses pembinaan terhadap anak, dalam proses tumbuh kembang anak, orang tua ini melakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 35. Undang-Undang 35 tentang pelindungan anak. Memberikan pengawasan, perhatian, perbaikan perkembangan, tumbuh kembang mentalnya, lingkungannya, ekonominya. Kalau tidak, kenakan dia ancaman pidana dengan ketentuan ini. Kalau ada pidananya, kalau tidak biasanya itu tidak ada pidana, tapi lebih mengarah kepada tindakan. Oke, pertanyaan yang kedua. Bu, apakah kasus ini nanti diambil tindakan diversi? Saya pikir kalau sempatlah Pak polisinya menerima kasus yang demikian, sama-sama anak, itu Pak polisinya kita pikirkan dulu. Betul nggak ini Pak polisinya? Nggak usah kita bertanya kepada apakah dia melakukan tindakan diversi atau tidak. Mindset polisinya itu pun sudah salah. Menerima laporan yang anak-anak sama-sama dalam satu rumah tangga, berantem, lalu kemudian dilaporkan. Nah ini sudah
di luar konteks yang bisa kita pikirkan secara logika. Oke. Yang berikutnya, aduh, kalau pertanyaan tadi moderator apa lagi? Bu, Saking semangatnya ya. sampai lupa Bu Sri Wulan. Ya, akan saya bacakan Bu. Pertanyaan kedua dari Doni Andreas Bu, mengenai seorang anak yang berusia genap 18 tahun Bu, belum genap 18 tahun. Oh iya, tapi betul. Dia sudah melakukan pernikahan Bu, gitu. Oke. Terima kasih. Di Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tadi disebutkan anak berkonflik dengan hukum adalah anak yang berusia 12 tahun dan belum mencapai 18 tahun. Ada nggak di situ embel-embelnya sudah kawin atau belum kawin? Seingat saya di Undang-Undang SPPA, Pak Saiful, ada nggak embel-embel sudah kawin atau belum, Pak? Izin Ibu, kategorinya cuma satu, hanya umur aja Ibu. Nah, nggak ada dia sudah kawin atau belum. Kalau dia 12 tahun sampai dengan 18 tahun, nggak mau dia kawinnya 16 tahun atau 15 tahun sudah kawin, tidak jadi perhitung. Yang penting 12 sampai dengan 18. Di situ saja dia cuman ketentuannya. Oke ya, jadi berarti dia akan berlaku ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana dalam proses penyelesaiannya. Oke, yang lain Pak Moderator. Oke, baik. Terima kasih Bu atas jawabannya. Selanjutnya kepada Pak Priyo Santoso, saya persilakan untuk bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Selamat pagi Bu. Izin mau bertanya. Ini kebetulan saya istilahnya ngurus anak-anak juga yang ada di asrama ini. Kebetulan istilahnya ada asrama kasus. Mana Pak? Gimana Bu? Asrama dari mana Pak? Saya Panti Asuhan. Pokoknya ada asrama anak-anak lah Bu. Oh, sejenis panti lah ya? Iya. Panti atau pesantren? Sejenis itu Bu. Oke, ya paham. Oke. Mohon maaf sebelumnya Bu ya. Ya nggak apa-apa, paham saya. Oke, jadi di sini ada kasus, yaitu misalnya ada terjadi penganiayaan. Jadi saya ceritakan kronologinya bahwasanya ada seorang anak, dia itu dituduh mencuri. Oke, kemudian ketika waktu ditanya, dipres sama anak-anak, nah ini ada terjadi pemukulan. Ada terjadi pemukulan sehingga terjadilah bekasnya sampai terjadi luka yang agak serius gitu Bu. Ada bekasnya. Nah kemudian pihak keluarga ketika dimediasi ini nggak mau untuk diajak untuk secara kekeluargaan itu. Kemudian akhirnya pihak keluarga korban lapor kepada polisi. Kemudian di samping itu anak yang dipukulin ini yang menjadi korban penganiayaan, dia telah mengaku melakukan tindak pencurian. Nah, pertanyaannya, seandainya pihak keluarga dari korban ini benar-benar ingin lapor ke polisi, apakah itu memang sudah bisa Bu ya? Terus kemudian yang jadi pertanyaan saya, apakah ketika yang sebagai pelaku ini apa nanti tindakan apa yang akan dijatuhkan pada si pelaku itu Bu? Ini memang terjadinya secara keroyokan gitu Bu. Itu. Kemudian yang kedua, seandainya kami ya dari pihak sini melaporkan balik anak yang melakukan pencurian ini, apakah bisa Bu? Dengan dalih yaitu melakukan pencurian dan ada bukti, maksudnya ada pengakuan dari pihak korban yang tertulis dan ada tanda tangan dia Bu. Nah, insya Allah itu Bu. Terima kasih Bu. Mohon jawabannya dan pencariannya Bu ya. Ya, oke. Terima kasih Pak Priyo atas pertanyaannya. Pasti Pak Priyo ini
agak pusing ya Pak ya, karena Iya, Bu. mengurusin anak-anak. Iya, Anak-anak betul. ini kan punya karakter yang sangat berbeda, punya latar belakang yang sangat berbeda sekali satu sama lain. Kalau di dalam sebuah panti atau sebuah perkumpulan atau sebuah pengasuhan lah yang sifatnya banyak anak-anak, saya pikir kasus saling ambil barang, kasus saling pakai sendal, atau kasus saling pakai baju atau saling sembunyikan baju, itu sudah sering ya Pak ya? Iya, Bu. Sudah Tapi ini sering. kasusnya ini, Bu, yang diambil itu uang yang ada di dalam lemari gitu. Ya. Ya. Pertanyaan awal memang, apakah anak yang melakukan ini sudah sering berulah? 1, 2, 3, 4. Kalau atau itu baru yang pertama sekali? Kalau ini ngakunya ketika ditanya baru pertama ini, Bu. Tapi ketika istilahnya waktu kami curiga, bukan kami sih, bukan dari pihak guru. Waktu anak-anak curiga ini, Bu, ketika ada kehilangan, mesti ada dia gitu, Bu. Sebelum ada kehilangan, mesti ada si korban ini. Iya, saya suka jawaban Bapak. Artinya, mohon maaf ya Pak, seharusnya di awal setiap case tadi, setelah ada kehilangan, dicurigai ada dia, sebenarnya disitulah peran dari para guru, mohon maaf ya Pak, peran para guru itu langsung mengambil tindakan pendekatan. Sebelum ini berlanjut kepada tahap berikutnya sampai tahap pemukulan dan hal-hal yang terjadi lebih besar. Itu yang pertama. Maaf Bu, kami potong. Gini Bu, kasusnya ini kami pun istilahnya kami nggak tahu. Jadi yang yang pelakunya yang mukul ini nggak ada lapor ke kami, dan korbannya pun nggak ada lapor ke kami juga. Dan yang pada endingnya yang kami tahu itu hanya kasus yang sangat besar ini Bu, gitu. Ya, baiklah. Intinya begini Pak, karena ini adalah kasus antara anak memukul dengan anak, lalu kemudian ada pengeroyokan, sudah pasti ada lebih dari 4 atau 5 orang anak yang terlibat. Betul. Kalau ini saya pikir yang paling tepat sesuai dengan ilmu yang kita pelajarin di awal tadi, maka pahamin 5 orang anak ini sudah pasti semuanya 5-5 adalah korban. Bukan dia sebagai pelaku, tapi 5-5-nya adalah korban, meskipun di antara 5-5 itu juga ada salah satu yang dipemikirkan sebagai pelaku, tapi sebenarnya dia juga adalah korban. 5 orang ini harusnya dilakukan pendekatan dengan pendekatan yang tadi, pendekatan restoratif justice tadi. Apabila ternyata pihak korban tidak nerima dan dia melaporkan ke pihak polisi, maka polisilah yang kemudian harus berpikir ulang untuk mengambil tindakan mengalihkannya. Jadi di tingkatan polisi, walaupun dia sudah lapor, polisi harus punya perspektif pelindungan anak, mengambil tindakan memanggil kembali para pihak, mengusahakan kembali dengan menghadirkan pihak Bapas yang mungkin sudah melakukan penelitian secara mendalam terhadap kasus ini, sehingga menjadi pertimbangan apakah yang seharusnya dilakukan. Siapa tahu dengan adanya Litmas, dengan adanya Pak Polisi, dengan adanya para pihak lain melakukan pendekatan, tidak hanya sekedar pihak-pihak di awal pada saat terjadinya, ini mungkin akan memunculkan satu penyelesaian yang lebih baik. Pihak korban menerima, pihak pelaku juga menerima. Jadi saya pikir berarti kalau dia sudah sampai ke polisi, polisinya lah harus mengambil tindakan untuk menyelesaikan ke konsep restoratif justice tadi ya Pak. Sedangkan ya, kalau kemudian ditanya, boleh nggak Pak Bu kami ngadukan lagi?
Kalau jawabnya sudah pasti boleh-boleh sajanya, apalagi kalau ada bukti. Tetapi saya tidak menganjurkan ke arah sana. Yang saya anjurkan itu adalah bagaimana caranya, baik dia korban, ini kan kasihan ini. Dia mencuri, kita kan nggak tahu latar belakangnya. Coba kalau Bapak hadirkan Bapas nanti, dia akan tahu, oh mamanya rupanya sudah 3 tahun pergi ke Malaysia misalnya. Dengan litmas dia akan tahu Pak, kenapa dia mencuri tadi. Kemudian 5 orang anak yang memukul ini juga akan diteliti di litmas juga. Mengapa dia kemudian mengambil tindakan tidak melapor ke guru tetapi main keroyokan. Nah ini nanti akan diteliti kenapa 4 orang, oh rupanya biasa dia sering nonton game apa misalnya, kita kan nggak tahu nih. Atau mungkin dia sering melakukan tindakan-tindakan hal yang memang ke arah kekerasan. Nah ini akan menjadi satu masukan juga buat Bapak Prio dan para guru lainnya. Bahwa ternyata ada banyak hal yang terjadi kepada anak-anak didik Bapak. Jadi litmas ada baiknya Pak. Jadi kalau memang sudah masuk sini, Pak Polisi nanti akan seharusnya wajib meminta bantuan ke Bapas untuk meneliti ke korban dan pelaku si korban ini. Iya, Bu. Si pelaku ini siapa ini dan si korban juga akan dihadirkan. Sehingga nanti akan dapatlah penyelesaian paling tepat. Kalau dia di tingkat SD, saya pikir alangkah kasihannya. Kalau harus sampai masuk ke tahapan yang, kalau dia tingkatnya SMP, kalau dia SD belum bisa, kalau dia SMP 12 tahun ke atas baru dia bisa masuk ke sistem. Tetapi itu bukan jalan penyelesaian yang terbaik ya Pak Prio. Jadi kalau saran saya, sepertinya Pak Prio bisa mengambil tindakan atau keputusan jika memang si korban sudah melaporkan pelaku kepada pihak kepolisian, Bapak dekati. Bapak kan barusan dengan seminar kita hari ini. Pak, kalau nggak salah di SPPA itu, Bapak sebut aja begitu. Ada loh Pak yang namanya itu tentang dipersi sama restoratif. Apa anak kita ini nggak bisa kita dipersihkan dengan restoratif kan juga Pak. Nah, masalah nanti Bapak sudah sampaikan itu dia paham atau tidak. Boleh Pak, Bapak nanti melalui moderator nanti dapatkan nomor telepon kami atau minta bantuan dengan Bapak itu bisa semua Pak. Ya. Ya Bu, makasih Bu. Oke. Makasih banyak Bu terima ya kasih jawabannya Pak Bu. Prio. Yo. Baik, terima kasih Bu atas jawabannya. Ini ada satu pertanyaan terakhir karena juga mengingat waktu kita sudah lebih dari 1 jam. Pertanyaan dari Pak Jafarudin Abdul Rahim mengenai bagaimana Bu kasus sesama anak, kasusnya itu mengenai hubungan seksual, apakah bisa dilaporkan atau diselesaikan dalam tindak pidana atau tindakan lain? Sekian Bu, silakan Bu. Ya, pertanyaannya sangat menggantung. Yang kasus tindak pidana pencabulan ya. Pencabulan. Yang melaporkan siapa? Yang dilaporkan siapa? Kemudian saya tidak bisa menebak, misalkanlah contoh begini. Terjadilah pencabulan antara si A dengan si B. Lalu kemudian mama si A melaporkan si B. Lalu pertanyaan saya sama, saya ini agak beda dengan yang lain. Kalau mamanya melaporkan pencabulan terhadap si B tadi, si B itu juga anak-anak dan terutama mereka juga adalah pacaran. Kan ingat nih, Pak Moderator si Dias sama mahasiswa yang lain, saya selalu mengingatkan. Pencabulan itu tidak mungkin sekonyok-konyok nyup langsung pencabulan. Tidak mungkin tiba-tiba nyup terjadi. Pasti dia ada latar belakangnya. Anak-anak selalu saya bilang bahwa kalau setiap hari kalian bertemu, ngitil, pergi sama, pulang sama, balik sama, makan sama, lalu kemudian nonton sama, hati-hati nak. Kalau tidak mungkin ke arah yang tidak, minimal pasti saudara itu adalah pegang-pegangan. Kalau sudah pegang-pegangan, pasti melakukan tindakan yang lain. Kalau sudah tindakan yang lain, pasti melakukan tindakan lain lagi. Ketika salah satu pihak mengkhianatin, baru
lapor. Ketika salah satu pihak merasa tidak nyaman, baru melapor. Coba kalau dua-duanya nyaman. Artinya ini bukan persoalan pencabulannya yang menjadi persoalan, tetapi mengapa sampai timbul tindak pidana pencabulannya. Kalau dia sama-sama anak-anak, kemana mamanya? Kemana bapaknya? Kemana masyarakatnya? Masa tidak nampak anak-anak sama anak-anak saling mencabul? Oleh karena itu, apakah ini bisa dilaporkan? Kalau soal bisa-bisanya, yang jadi pertanyaan apakah laporan itu kemudian bisa menyelesaikan? Itu tidak akan menyelesaikan. Kasus pencabulan memang menjadi kasus yang sering menjadi persoalan di dalam penerapan di persidangan restoratif justice. Karena dianggap pencabulan itu ancamannya di atas 7 tahun. Sehingga mereka ngotor kalau pencabulan itu nggak bisa dilakukan tindakan di persi. Tetapi ingat, pendekatan kita di dalam SPP ini, semua tindak pidana itu menggunakan pendekatan restoratif justice. Dengan pendekatan restoratif justice, kita cari dulu bapaknya pelaku, mamanya pelaku, korbannya pelaku, orang tua dan masyarakat di situ. Seberapa jauh peran dari para pihak korban dan pelaku ini? Kalau para pihak korban dan pelaku ini sama, dan orang tuanya juga memiliki peran ketika terjadinya itu, maksud saya memiliki peran artinya membiarkan. Anaknya pergi malam, dibiarkan. Jangan tiba-tiba datang. Anak saya dilakukan tindakan pencabulan ya Bu, Bapak sekalian. Anak-anak perempuan saya yang fakultas hukum saya ingatkan selalu. Jangan pernah saudara pergi keluar malam sama laki-laki dengan alasan apapun. Yang kedua, kalau dia dilakukan pelaporan, masih bisa diambil tindakan restoratif? Sudah pasti masih bisa. Dilakukan tindakan di persi bisa, asal perspektif dari aparat penegak hukumnya saja. Tinggal sekarang persoalan, mau nggak perspektif aparat penegak hukum itu ke arah memberikan perbaikan tadi. Jika memang kedua anak ini masih bisa dilakukan proses pemulihan. Dan saya yakin pasti bisa. Namanya juga anak sebagai pelaku, dia adalah korban dari lingkungannya. Ya, salah satunya berarti dia korban dari kurang pengawasan, terlalu bebas, kebablasan. Betul nggak Bu Sri, Ulan? Banyak kasus seperti itu kan Bu Sri? Pak Saiful banyak kali itu kasus pencabulan yang ditanganin. Akibat sama-sama kayak tadi, pergi malam, pacaran, jadi. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, saya kembalikan kepada moderator. Apakah ada kelanjutan pertanyaan atau bagaimana nih moderator? Ya, baik. Terima kasih Bu. Di kolom chat ada satu pertanyaan, tapi saya kira tadi pertanyaannya sudah dijawab. Nanti untuk Bapak atau Ibu yang bertanya di kolom chat, nanti silakan lihat tayangan ulang kita, nanti akan kita share di YouTube. Mengingat waktu sudah 1 jam lebih dari 30 menit, kita juga menghargai waktu Ibu Bapak yang ada di sini dan waktu Bu Marlina, maka untuk kesempatan kuliah umum Ibu Marlina kita akhiri. Kepada Bu Marlina, saya kasih kesempatan untuk menyampaikan pendapat penutupnya, Bu. Ya, terima kasih Bapak moderator. Bapak Ibu sekalian, kata penutupnya adalah saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian dan para mahasiswa yang sudah bersama-sama kita berpikir untuk mengubah mindset pemikiran kita di dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Semoga apa yang kita bahas hari ini, apa yang kita diskusikan hari ini memberikan manfaat dan bisa memberikan perubahan kebaikan kepada anak-anak yang berada di lingkungan kita. Jika ini adalah mahasiswa, maka bisa menjadi mahasiswa menjadi perwakilan di dalam masyarakat untuk bisa membantu masyarakat berpikir ke arah yang sesuai dengan pendekatan restoratif justice di dalam sistem peradilan pidana anak. Bapak moderator, mohon kiranya nanti adalah Bapak foto kami, ya, sebagai kenang-kenangan buat kita semua.
Iya, ada, Bu. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf sekali lagi kepada Pak Saiful Azhar, Pak Budi, kemudian Pak Sri Malem, Pak Priyo. Ini ada Pak Salmon rupanya. Pak Salmon. Siap, Bu, siap. Ya, Pak Yuda nih, Pak Suhardi, dan bapak-bapak yang lain serta mahasiswa yang lain dan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Apabila ada kata, perilaku dan sikap tindak yang kurang pas, kurang berkenan, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Marlina. Terakhir saya sampaikan kepada kita semua bahwa saya tidak akan memberikan kesimpulan, tapi pada intinya hasil dari kuliah umum yang diberikan oleh Bu Dr. Marlina bahwa pelaksanaan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya terkait diversi dan terkait restoratif justice, itu masih ada kadangkala terkendala, baik dari segi aparatur hukumnya, baik pun dari segi pelaksanaannya. Kemudian sesuai dengan agenda acara kita, yaitu maksud saya pengada acara kita, yaitu Klinik Perempuan dan Anak, bagaimana kami dalam melaksanakan acara ini, baik dari apa yang kita lakukan saat ini kuliah umum, yaitu melihat permasalahan melalui perspektif perempuan dan anak. Kedepannya mungkin kita bisa berjumpa lagi dan bisa berelaborasi lebih jauh lagi terkait bagaimana penegakan hukum khususnya di pidana terkait perempuan dan anak. Juga kepada teman-teman Bapak Ibu yang tadi seperti apa yang disampaikan oleh Bu Marlina mengenai jika ada teman-teman atau Bapak Ibu yang ingin bertanya lebih lanjut atau ingin konsultasi terkait permasalahan yang berhubungan anak atau perempuan, nanti silakan hubungi kami melalui grup chat WhatsApp yang Bapak Ibu tentunya tergabung di dalam grup. Mungkin sekian saya sampaikan. Oh ya, terakhir agenda atau seri kuliah klinik hukum perempuan dan anak terakhir akan dilaksanakan pada hari Senin 12 Oktober pukul 2 siang. Itu dengan agenda atau tema yaitu anak dan perempuan dalam hubungan kerja. Nanti di kuliah umum itu kita akan lebih mengeksplor mengenai bagaimana dampak dari orang tua bekerja terhadap anak, baik pun terhadap perempuan yang bekerja, karena sampai saat ini masih banyak terjadinya diskriminasi terhadap perempuan yang bekerja di pabrik atau di perkebunan. Begitu. Nanti akan kita elaborasi lebih lanjut di hari Senin. Harapan kami Bapak Ibu dan teman-teman semua bisa hadir. Terakhir sebagai penutup saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bu Dr. Marlina yang mau dan sangat bersedia meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan Ibu Dr. Marlina. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu dan teman-teman yang telah hadir, yang telah ingin berdiskusi, berbagi ilmu kita di sini. Mungkin untuk menutup kita akan mengadakan foto bersama, Bapak dan Ibu dan teman-teman semua, mohon harap hidupkan kameranya. Baik Bapak Ibu, jika semua sudah menghidupkan kamera sesuai aba-aba saya akan mengambil foto gitu, ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi Bapak Ibu. 1, 2, 3. Baik, agenda kuliah umum kita telah selesai. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua. Kami nantikan Bapak Ibu teman-teman semua di hari Senin 12 Oktober pukul 2 siang. Mungkin itu akhir kata dari saya. Selamat pagi semuanya. Terima kasih Pak Dios. Terima kasih Bu Marlina. Terima kasih Pak. Bu Julia. Sehat-sehat selalu Bu. Ya. Sehat-sehat selalu, sama-sama.
Nanti Assalamualaikum. kuliah umum kita akan kita upload di YouTube Imahara Evausu ya, Pak, Bapak, Ibu, nanti bisa ditonton ulang di situ. Ya. Ayo Bu Sri, yuk makasih semuanya. Mohon izin. Ya. Terima kasih Bu, terima kasih Bu. Lagi Pak Salmon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siap Pak, siap. Waalaikumsalam. Ada lagi Pak Jurman. Iya Pak. Bagaimana kabarnya Pak? Iya, Pak. Sehat Pak. Terima kasih Bu Marlina. Ya Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum, sehat selalu Bu ya. Iya Pak, sehat. Alhamdulillah. Terima kasih Bu, materinya sangat menarik Bu. Ya, terima kasih.